saat ini yang menjadi perdebatan panjang para ahli hukum, bahkan meluas ke para ahli teologi dengan agama masing-masing, adalah tentang hukuman mati. Suatu bahasan yang sangat menarik dan berseri serta berjilid-jilid keadaannya. Oleh karena ini menyangkut tentang hidup matinya seseorang. Dan hidup matinya seseorang hanya ada di ruang agama yang memberi upacara terhadapnya. Mulai dari upacara kelahiran sampai upacara pernikahan, sampai pada akhirnya upacara kematian. Dengan demikian, kita menggunakan apa, saudara-saudara, dasar yang kita pakai untuk memutuskan pergulatan pemikiran panjang tentang hukuman mati ini. Ada kasus Sambo dengan vonis hukuman mati oleh hakim. Banyaknya perbedaan pendapat dengan dasar masing-masing menjadi bukti bahwa terjadi satu penolakan terhadap suatu pendapat yang lain. Bila dari segi hukum, maka yang dipakai sebagai dasar juga sumber-sumber referensi hukum yang terpercaya. Dengan demikian dapat dikata sebagai menolak hukum dengan hukum. Sebagaimana di dalam pendekatan berdasar ayat-ayat Alkitab tentang hukuman mati dan kasih karunia. Ada satu ayat yang digunakan dan itu menolak penggunaan ayat yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai menolak Injil dengan Injil. Kita dapat membandingkan perbedaan pendapat tentang hukuman mati berdasar kasus Sambo itu dengan perbedaan pendapat tentang tafsir ayat-ayat Alkitab yang terjadi di antara umat Kristen. Ini misalnya ayat-ayat Alkitab tentang 3 pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus di padang gurun berujung hardikan Tuhan Yesus kepada iblis supaya jangan mencobai Allahmu. Seraya di setiap ayat ada kata Yesus, ada tertulis. Tidak sadarkah bahwa kata-kata itu sering kita pakai untuk menukas, menangkis, menyanggah pendapat orang yang berbicara tentang kabar baik atau Injil kepada kita. Perdebatan panjang para ahli hukum, bahkan meluas ke para ahli teologi dengan agama masing-masing, adalah tentang hukuman mati. Suatu bahasan yang sangat menarik dan berseri serta berjilid-jilid keadaannya. Oleh karena ini menyangkut tentang hidup matinya seseorang. Dan hidup matinya seseorang hanya ada di ruang agama yang memberi upacara terhadapnya. Mulai dari upacara kelahiran sampai upacara pernikahan, sampai pada akhirnya upacara kematian. Dengan demikian, kita menggunakan apa, saudara-saudara, dasar yang kita pakai untuk memutuskan pergulatan pemikiran panjang tentang hukuman mati ini.